Oke, kita mulai lagi di bagian keempat tentang proving triangles are congruent. Kita mau membuktikan apakah dua segitiga itu congruent atau tidak, tapi menggunakan eh, postulat yang bukan tadi sisi atau sisi sudut sisi. Tapi sekarang postulat yang digunakan adalah sudut sisi sudut. ASA sama AAS, sudut sisi. Angle side, angle ASA, AAS angle side. Oke, kita mulai ke angle side angle atau sudut sisi sudut. Jadi dikatakan bahwa jika dua sudut dan sisi yang ada di antara, jadi kalau kita punya dua sudut, terus kemudian sisi di antara dua sudut ini kongruen dengan sudut dan sisi di antara dua sudut dengan segitiga yang lain, maka dikatakan bahwa dua segitiga itu pasti kongruen. Kita lihat di gambar di sini, sudut A dia kongruen dengan sudut D, sudut C dia kongruen dengan sudut F, terus sisi AC ini sisi yang ada di antara dua sudut tersebut. Jadi sisi sudutnya yang common, yang samanya, dia juga sama panjangnya, kongruen. Maka segitiga ini pastilah segitiga yang kongruen. ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kemudian ada teorema dari sudut-sudut sisi. Jadi dikatakan bahwa kalau misal kita punya dua sudut, kemudian ada sisi, tapi bukan di antaranya, jadi sisinya itu pada kaki sudut yang sama tadi, maka nanti segitiga itu pun masih tetap segitiga yang kongruen. Contoh di sini, ini sudut A sama dengan sudut D, sudut C sama dengan sudut F. Kemudian ada sisi BC yang memang bersesuaian dengan sudut F tadi sama dengan sisi EF. Sehingga nanti segitiga ABC itu akan sama dengan segitiga DEF. Nah, kalau yang ASA ini postulat, kalau yang AAS atau sudut-sudut sisi ini adalah sebuah teorema. Jadi teorema, kalau postulat tidak perlu dibuktikan ya, postulat atau aksioma itu tidak perlu dibuktikan. Tetapi kalau teorema itu bisa dibuktikan, harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya kita bisa lihat di sini. Yang diketahui bahwa sudut A kongruen dengan D, sudut C kongruen dengan F, sisi BC kongruen dengan sisi EF. Kita mau membuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Pembuktiannya dengan pembuktian paragraf. Di sini kita lihat bahwa kalau ada dua sudut ABC, di segitiga ABC yang kongruen dengan dua sudut di segitiga DEF, maka pasti sudut B ini akan kongruen dengan sudut E. Kalau dua sudutnya sudah sama, pasti sudut yang satunya pun akan sama. Ini ada di teorema sudut sudut segitiga ya, kayak gitu. Kemudian, kalau sudut B dengan sudut E saja sudah kongruen, berarti di sini nih, BC ada pada, jadi ini BC itu berarti sudut B kongruen dengan sudut E. BC itu ada di antara dua sudut yang memang saling bersesuaian dan saling kongruen dengan EF. Nah, berdasarkan postulat sudut sisi sudut, angle side angles gitu. Jadi di sini sudah ada dua sudut yang sama, satu sisi di antaranya yang sama, berarti bisa dikatakan bahwa segitiga ABC sejajar kongruen dengan segitiga DEF. Nah, demikian. Ini ada contoh tentang mau membuktikan lagi seperti apa sih, bagaimana sih sebuah segitiga itu kongruen. Kita lihat yang A, EFG, terus ada JGH. Ini sama dengan sudut E sama dengan sudut J, sudut G
bertolak belakang ya, berarti sama besarnya. Kalau ini sudah sama, berarti yang satu pun sama, pakai yang third angle theorem, teorema 3 sudut dalam segitiga. Kalau dua sudah sama, berarti yang F pun pasti akan sama. F dengan H pasti akan sama. Kalau sama, berarti ini adalah sudut segitiga yang kongruen. Nih, you can use the AAS. Gitu. Kemudian kita lanjut saja. Yang example 2. Ini diberikan seperti ini, sejajar, AD sejajar dengan CE, BD dengan BC, ini diketahui sama panjang. Kemudian kita membuktikan bahwa ABD sama dengan EBC. Nah, jadi menamakannya sama posisinya ya. Ini sama, kita mau menggunakan side angles. Berarti sudut, sisi, sudut. Sudut yang di sini B karena bertolak belakang pasti sama. Nih. Sudut ABD dengan sudut EBC itu sama karena dia vertical angles, nomor 4 tuh. Kemudian lihat, sudut D dengan sudut C. Ini sejajar ya. Ini adalah sudut yang saling berseberangan dalam atau alternate interior angles. Sudut ini sama, sisi ini sama, sudut ini sama. Sudut, sisi, sudut ASA. Jadi berdasarkan ASA, postulat ASA, berarti segitiga ABD sejajar lagi, kongruen dengan segitiga EBC. Oke. Itu mungkin tentang kekongruenan pada segitiga dan membuktikannya dengan postulat sudut sisi sudut dan tadi teorema sudut sisi. Kita lanjut ke chapter berikutnya. Nah, kita mau menggunakan kekongruenan pada segitiga. Di sini misal kita mau membuktikan bahwa segitiga PQS dengan segitiga RQS itu adalah segitiga sikus in the diagram shown at the right. Kita ingin membuktikan bahwa ini kongruen dengan postulat sisi. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini sudah diketahui sama, ini juga sudah diketahui sama. QS itu adalah sisi yang saling berhimpit, berarti dia adalah kongruen gitu. Nah, ini contoh planning and writing the proof. Jadi kalau misal di bab ini kita tinggal belajar tentang bagaimana cara membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen dengan menggunakan sifat-sifat kekongruenan pada segitiga. Kita lihat ini ya, yang contoh 1. Kita membuktikan bahwa AB dengan CD itu kongruen. Yang diketahui bahwa AB dengan CD itu sejajar. BC dengan DA itu juga sejajar. Planningnya begini, rencana. Jadi modal awal untuk kita membuktikan itu, kita harus tunjukkan dulu bahwa segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga CDB. Nah, caranya seperti apa? Di sini kita lihat ada dua diagram. Ini diagram yang diketahui bahwa AB sejajar dengan CD, BC sejajar dengan AD. Dari diagram yang diketahui ini kita bisa menambahkan informasi kan, kalau misal sejajar berarti di sini ada sudut B yang garis 2 dengan sudut D, ini sudut yang berseberangan dalam.
Begitupun sudut B yang garis 1 dengan sudut D yang bergaris 1. Ini juga sudut yang berseberangan dalam. Sudut yang berseberangan dalam ini dia memiliki besar yang sama. Jadi dua segitiga ini kalau begitu punya sisi sudut yang saling bersesuaian dan saling kongruen. Gitu. Berarti berdasarkan teorema ASA, sudut sisi sudut segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB gitu. Kalau kongruen artinya sisi-sisinya sama. Sisi-sisinya sama yang siapa aja? Ya semuanya. AB pasti kongruen sama CD. Begitupun dengan AD pasti kongruen dengan BC. Jadi terbukti bahwa AB kongruen dengan CD. Nah, itu. Jadi kita membuktikan. Bahkan di geometri pun kita belajar untuk membuktikan ya, tidak hanya di yang aljabar saja gitu atau kalkulus saja. Yang kedua, kita punya segitiga di sini MAS dengan RAT. A itu adalah titik tengah dari MT dan A juga titik tengah dari SR. Jadi ini sudah jelas sama ya. Terus sudut A kita mau membuktikan bahwa MS sejajar dengan RT. Planningnya gimana? Planningnya tentukan ini aja dulu buktikan dulu aja MAS ini, segitiga MAS ini dengan segitiga TAR ini adalah segitiga yang memang saling kongruen gitu. Ini udah sama kan karena titik tengah. MA pasti sama dengan AT karena A-nya tadi titik tengah. AS juga pasti sama dengan AR karena A-nya titik tengah SR. Gitu nih. Ini yang didefinisi dari titik tengah ya. Kemudian sudut A ini dia adalah sudut yang saling bertolak belakang atau vertical angle theorem. Jadi berlaku vertical angle theorem kalau dia sudut saling bertolak belakang. Artinya apa? Sudut A MAS dan sudut A yang di TAR itu sama. Kemudian ini sisi sudut sisi dua-duanya sudah berkorespondensi dan sama besar kongruen. Jadi dengan demikian berdasarkan postulat side angle side berarti segitiga MAS dengan segitiga TAR adalah segitiga yang kongruen. Ini baris yang keempat nih. Kemudian kalau dia kongruen, artinya apa? Setiap sisinya pasti sama. Tadi AS dengan ini dengan AR pasti sama. Sudah diketahui sama. Berarti MS dengan TR pun pasti sama. Kalau dia sama panjang, kita lihat nih. Sudut M dengan sudut T, dia adalah sudut yang sama besar. Kenapa? Karena kongruen itu mengatakan bahwa sudut-sudutnya sama, sisi-sisinya pun sama. Jadi setiap sudut yang berkorespondensi itu pasti sama. Sekarang M di sini korespondensinya dengan sudut T di sini. S di sini dia berkorespondensinya dengan sudut R. Ini sudut R dengan sudut S, sudut M dengan sudut T itu saling berseberangan dalam. Jadi artinya apa? SM, MS dengan TR gitu. Itu adalah garis yang sejajar gitu. Jadi dulu ada teorema kebalikan dari sudut berseberangan dalam ya. Kalau sudut berseberangan dalamnya sama besarnya berarti pasti itu dia garisnya sejajar. Nah, itu tentang kongruen triangle. Jadi kita menggunakan sifat-sifat kekongruenan. Gitu. Nanti tambahan-tambahannya kayak melukis-melukis seperti ininya, mudah-mudahan sempat dengan GeoGebra nanti di-share lagi videonya. Terima kasih untuk part ini, nanti kita lanjutkan pada part berikutnya.